Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling berkuasa di muka bumi dibandingkan dengan iblis, jin, bahkan malaikat sekalipun. Kemuliaan dan kekuasaan manusia di muka bumi terdapat pada ilmu yang Allah telah anugerahkan kepada manusia. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku jadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau akan jadikan manusia, padahal manusia di muka bumi senantiasa merusak dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidaklah kami cukup memuji dan mensucikanmu. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba sebutkan seluruh nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah memerintahkan kepada Adam untuk menyebutkan seluruh nama-nama yang ada di langit dan di bumi, dan Adam sanggup menyebutkannya. Maka Allah berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis berlaku takabur dan jadilah orang-orang yang ingkar. Dikisahkan di dalam tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salam mengumpulkan seluruh bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Kemudian Nabiullah Sulaiman meminta siapa yang sanggup memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman Selatan ke Palestina. Maka berdirilah di kalangan jin yang bernama Ifrit yang paling cerdas. Wahai Tuhan, kami sanggup memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman Selatan ke Palestina dalam tempo waktu Tuhan berdiri, kemudian duduk dan berdiri kembali. Kemudian berkatalah orang yang berilmu, wahai Tuhan, kami dapat memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman Selatan ke Palestina dalam tempo sekejap mata. Maka dipindahkanlah kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman Selatan ke Palestina oleh manusia yang diberikan ilmu. Mengingat manusia mulia dan berkuasa di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan 3 tugas pokok kepada manusia. Yang pertama, manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah adalah pemimpin, dan tugas pemimpin sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Hud ayat 62, wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah menjadikan kamu dari tanah, dan tugas manusia di muka bumi adalah untuk mengelola dan memakmurkan alam semesta. Yang kedua, manusia sebagai abid. Abid artinya hamba Allah. Maka tugas hamba Allah adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Yang ketiga, manusia diberikan amanah wajah, amanah yang dilekatkan pada diri manusia berupa pangkat, jabatan, ilmu, dan harta kekayaan. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.